Welcome back to channel Camat Cimit bareng Rekalin. Jadi kita sudah lama banget nggak ada podcast lagi ya Rekalin. Tapi hari ini kita akan mengadakan podcast lagi, tapi cuma sekali doang. Nah, karena udah lama banget kita nggak ada podcast, di episode ini, mungkin ini episode terakhir closing karena yang waktu itu nggak ada closing. Kita mau ngebahas tentang komunikasi antara anak-anak Gen Z dengan orang tua. Kan biasa kan banyak banget ya tipe-tipenya, ada yang halus banget, ada yang emang kayak bro banget. Nah, kita akan ada guest star. Yeps. Kenapa ada guest star? Karena ini episode terakhir, guys. So, jadi aku mau kenalin dulu guest star kita. Halo semuanya, kenalin aku Philip yang bakal jadi guest star hari ini. Yes. Oke, karena narasumber kita adalah seorang Gen Z tengah, Gen Z akhir, Gen Z tengah. Gen Z tengah karena dia sudah tua. Kita boleh gak sih awal-awal kita nanya dulu, kenapa sih kayak topik komunikasi antara orang tua dan Gen Z itu menarik banget buat kita nih yang Gen Z nih? Menarik dong, harus dibahas kalau itu karena ini berdasarkan pengalaman ya. Setelah pindah dari SMA naik ke kuliah, itu aku sendiri ngalamin adanya culture shock, apalagi pindah dari kota Bandung ke Gading Serpong. Aku ketemu sama teman-teman yang ngobrol sama orang tuanya tuh pakai gua lu, bisa ada yang ngomong kasar sama orang tuanya, sedangkan aku ngomong sama orang tua aku sendiri itu bahasanya halus, manggil dede, manggil koko. Kalau ngomong kasar pun paling bercanda ke koko sendiri. Ya paling gitu sih. Itu ya karena culture shocknya dari Bandung yang halus banget tiba-tiba Jelas. ke Tangerang yang emang ngomongnya tuh kayak woi lu gini Itu gitu dia. ya. Iya sih, kalau aku jadi dia juga bakal culture shock banget, culture shock parah. Terus kayak kenapa ya Gen Z sama orang tua tuh sering banget kayak beda pendapat, kayak mungkin kalau misalnya di Bandung walaupun beda pendapat kan tetap halus ngomongnya ya kan. Tapi kayak kalau di sini mungkin kamu ngelihat, woi lu kenapa gini-gini sih mah, lu kenapa gini-gini sih pak, ya gak sih? Menurut kamu kenapa sih? Kalau bisa ada ya perbedaan pendapat. Kalau menurut aku ada ya perbedaan pendapat tuh ya karena kalau misalkan orang tua kan dia lebih ke pengalaman hidup ya. Jadi dia cerita berdasarkan apa yang udah dialamin. Kalau misalkan kita kan anak-anak Gen Z tuh berdasarkan informasi yang kita dapat. Sedangkan internet sekarang itu kan cepet banget ya. Masuk informasi, kita buka Instagram, lihat info Gading Serpong, ada tabrakan. Ada apa? Langsung kejadian, langsung masuk informasi. Sedangkan dulu kan informasi masuk susah banget. Jadi pengalaman orang tua sama kita tuh nggak relate. Ya itu bisa jadi ada debat sama orang tua. Oh, jadi kayak perbedaan dari teknologi itu yang Iya, betul. emang bisa bikin jadi salah paham antara Betul. Gen Z dan orang tua, karena kayak Yes. mungkin orang tua tuh lebih apa ya, kalau bisa dibilang lebih lama lah buat ngeproses semua berita Betul. itu ya kan. Iya. Makanya jadi salah paham. Betul. Gitu. Nah, ngomongin salah paham nih, menurut kakak apa sih yang bikin jadi komunikasi antara orang tua dan Gen Z itu bisa jadi salah paham gitu? Kalau menurut aku yang bisa bikin jadi salah paham tuh mungkin kalau anak-anak sekarang itu suka gak mau nerima pendapat orang. Jadi kalau misalkan kita dikasih pendapat sama orang tua tuh kita nggak terima, kita jadi ngelawan. Dan jadinya tuh bukan diterima dan saling ngebahas, tapi jadi ya udah argumen pendapat aja terus, tuh nggak ada jalan tengahnya. Jadi ujung-ujungnya debat ribut kayak gitu. Nah, kalau kakak pribadi nih ya, kakak pribadi, kalau misalnya kakak nih lagi kayak nggak setuju banget sama orang tua kakak, pendapat orang tua kakak, apa yang bakalan kakak lakuin? Kalau aku sih ini sering terjadi ya di rumah. Sering beda pendapat sama, paling sering sama papi. Karena papi punya pemikirannya sendiri kan. Caranya ya kita saling ngasih pendapat,
tapi kita cari juga jalan tengahnya gitu. Jangan cuman ngomong-ngomong pendapat argumen segala macam, nggak akan ada ujungnya kita udah gitu aja terus ngasih pendapat. Ya kita mau nggak mau harus obrolin pakai kepala dingin, kita harus obrolin dengan tenang, cari jalurnya yang benar kemana. Jadi kita nggak ada debat lagi, kita sama-sama setuju sama jalan itu gitu. Berarti intinya tuh harus cari win-win solution ya. Betul, harus berarti win-win solution. biar nggak ada noise antara orang tua dan anak, berarti kayak kita harus saling ngasih pendapat lah. Terus Betul. endingnya ya udah cari win-win solution. Betul. Ya. Nah berarti kalau kayak gitu aku kayaknya pengen nanya pertanyaan terakhir sih. Boleh. Nah kalau misalnya kayak begitu kan ya, tadi pendapat apa segala macam, salah paham bla 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 bla. Nah supaya hubungan kakak nih sama orang tua itu bisa kayak akur lagi, atau kayak misalnya nggak berantem lagi lah, apa yang harus kita lakuin sih? Yang harus kita lakuin ya pasti kita harus bisa terbuka ya sama orang tua. Kita bisa obrolin semuanya, bisa lebih sering cerita, lebih sering ngobrol sama orang tua, bonding bareng. Misalkan adain waktu, kalau misalkan emang dari hari Senin sampai Jumat kan pasti kuliah tuh, beres kuliah kan kita pasti nongkrong. Biasa Gen Z kan habis kuliah, habis sekolah nongkrong. Mungkin hari Minggu atau hari Sabtunya gitu bisa ngumpul bareng, jalan-jalan, ngopi, atau nggak olahraga bareng. Banyakin cerita aja sih sebenarnya, banyakin ngobrol sama orang tua. Jadi supaya orang tua tahu dari sisi kita kayak gimana gitu, keseharian kita. Nggak cuman orang tua cuman tahu oh anaknya kuliah, SMA, belajar main, udah gitu doang, tapi nggak tahu di belakang itu kayak apa. Berarti kayak sebenarnya kebiasaan yang kita lakuin itu sebenarnya berdampak besar banget ya buat orang tua ya. Pasti. Sesimpel nongkrong aja Nongkrong. pulang dari kuliah. Betul. Ya. Kayak biasa kan Gen Z nongkrong sampai subuh, nongkrong sampai malam. Sedangkan orang tua biasa udah tidur jam 9, jam 10. Jadi kayak nggak ada sempat buat ngobrol apa segala Karena orang tua juga kan udah capek ya kerja, nyari duit buat kita kuliah, buat kita sekolah, ngasih duit jajan, capek. Jadi mereka pasti tidur pasti lebih cepet. Sedangkan kalau kita anak-anak Gen Z yang pulang malam, nyampe rumah, mandi, masuk kamar, udah nggak ngobrol. Oke, wah keren banget gak sih kayak kita bisa ngobrol sama Gen Z kepala 2 kepala 2 dong. Kepala 2 maksudnya. Ya udah guys. Jadi segitu aja episode terakhir kita tentang orang tua dan anak. Mungkin itu cukup bermanfaat buat kita Gen Z ya. Oke, bye. Terima kasih semuanya. Ini episode terakhir buat Rekalin. Jadi bye guys. Thank you.